Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Dimas Setiawan dengan NIM 531142295. Di sini saya akan menjelaskan tentang Apache Cassandra. Nah, sebenarnya apa itu Apache Cassandra sih? Cassandra atau Apache Cassandra itu adalah salah satu produk open source untuk manajemen database yang didistribusikan oleh Apache yang sangat scalable atau dapat diukur dan dirancang untuk mengelola data terstruktur yang berkapasitas sangat besar atau big data yang tersebar di banyak server. Cassandra merupakan salah satu implementasi dari NoSQL atau Not Only SQL seperti MongoDB. NoSQL merupakan konsep penyimpanan database dinamis yang tidak terikat pada relasi-relasi tabel yang kaku seperti RDBMS. Selain lebih scalable, NoSQL juga memiliki performa pengaksesan yang lebih cepat. Hal-hal itulah yang membuat NoSQL menjadi semakin populer beberapa tahun belakangan ini. Nah, dalam Cassandra ada beberapa fitur-fitur utamanya. Yang pertama itu elastis scalability atau penambahan kapasitas penyimpanan tidak terikat pada hardware dan platform. Selanjutnya, penyimpanan datanya itu lebih fleksibel, bisa mengakomodasi semua format data, ada yang terstruktur, semi terstruktur, maupun yang tidak terstruktur. Selanjutnya, distribusi datanya itu mudah, fleksibel distribusi data lewat replikasi data di beberapa pusat data. Lalu kecepatan nulisnya itu termasuk cepat ya. Dirancang untuk berjalan pada perangkat keras low-end dan dapat menyimpan ratusan terabyte data. Selanjutnya itu eh, apa itu NoSQL dan Relation Database. Jadi sebenarnya Relation Database itu mendukung query yang sangat kuat, sedangkan NoSQL Database itu mendukung bahasa query yang lebih sederhana atau sangat sederhana. Untuk relation database yang memiliki skema yang tetap, sedangkan NoSQL itu tidak ada skema tetapnya. Selanjutnya, itu memiliki relation database memiliki atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Sedangkan NoSQL hanya akhirannya konsisten atau endingnya konsisten. Selanjutnya, relational database itu mendukung transaksi, sedangkan NoSQL tidak. Bagaimana sih itu konsep replication antar node pada Cassandra? Ini setiap node itu ada replication-nya. Jadi replication data di Cassandra itu disebut dengan istilah gossip protocol. Cassandra didesain awal itu untuk menghandle data besar yang terdiri dari banyak node yang terpisah-pisah. Cassandra memiliki peer-to-peer atau PTP, sistem terdistribusi di seluruh node, dan data didistribusikan di antara semua node dalam sebuah cluster. Untuk setiap node dalam sebuah cluster dapat menerima, membaca, dan menulis sebuah permintaan. Jika terdeteksi bahwa beberapa node datanya out of date, Cassandra akan mengembalikan nilai terbaru dari klien. Untuk komponen utama dari Cassandra itu ada node, yaitu server penyimpanan data, lalu ada data center, kumpulan dari beberapa node, lalu cluster, itu kumpulan dari beberapa data center, commit log, itu adalah log dari proses penulisan yang ada di Cassandra yang berfungsi juga sebagai crash recovery mekanisme. Jadi kalau ada kesalahan, commit log ini yang bisa menanganinya nanti. Lalu table atau adalah memori resident data terdata struktur. Setelah menulis dalam commit log, Cassandra akan melakukan penulisan di sini. Lalu SQL atau Cassandra Query Language
adalah bahasa perintah query di Cassandra. Nah, untuk cara installnya itu pertama kita harus menginstal komponen pendukungnya yaitu Java JRE 8 atau Java Environment 8 lalu Python 2.7. Karena kita akan memakai Cassandra dengan versi 3.1.1 yang bisa diinstal secara natif. Nah, untuk pertama kita Java dulu. Bisa ditulis di pencarian Java 8. Yang kita download itu menyesuaikan dengan operasi sistem yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan Windows 64, maka saya akan mendownload yang ini. Nah, di sini tinggal klik lalu download. Biasanya akan disuruh login, itu bisa buat akun sendiri atau akun yang sudah pernah dibuat. Ya, ini nanti akan terdownload sendiri. Lalu ada Python 2.7. Ini termasuk Python yang lawas ya, karena 2.7 sekarang sudah 3.11. Karena Cassandra yang kita gunakan juga versi yang lama, jadi kita pakai Python yang lama. Karena belum support Python 3. Untuk downloadnya juga sama, cari yang menyesuaikan operasi sistem yang digunakan. Di sini saya juga sama menggunakan 64. Kalau OS-nya Apple bisa menggunakan Mac, Mac Installer. Kalau OS lain bisa dicari juga. Setelah kita mendownload semua komponen yang dibutuhkan, kita akan menginstal komponen-komponen tersebut dari Java dan Python-nya. Sebelumnya nanti biasanya Python yang ada Python yang sudah terinstall di perangkat kita itu bisa di-uninstall dulu agar Python defaultnya pakai yang 2.7 aja. Soalnya untuk Cassandra yang kita gunakan itu versi lama. Yang versi 3.11 ya. Sebenarnya sudah ada versi 5 dan versi 4, tapi untuk kedua versi itu mempunyai cara install yang berbeda dan cukup rumit karena harus menggunakan WSL atau Windows SSL. Itu cukup sulit, saya sudah mencobanya dan tidak berhasil. Jadi kita akan memakai versi. Nah, kalau pakai versi 4.0 ini kita harus pakai Linux tadi WSL. Jadi kita di sini pakai yang 3.11 saja. Nah, untuk penginstalan kalau sudah diinstal semua, kita akan masuk sistem environment atau environment dari sistemnya. Kita buat dulu sistem baru, variabel baru itu dengan nama Java Home. Untuk variable value-nya itu di Java yang sudah kita install tadi, biasanya udah ada di program file. Di sini Java. Kita pilih yang JRE 1.8. Nanti seperti ini. Lalu jangan lupa untuk path lainnya, yaitu path untuk Python-nya ini harus ada ya, dua ini. Nah, di sini kita download yang versi lama, yang ini, versi yang bisa diinstal secara natif. Untuk versi ini dan ini penginstalannya cukup berbeda dan agak rumit. Kita pakai versi yang ini aja, 3.1.1. Kalau sudah, kita bisa download. Bentuknya itu .tar. Filenya bisa kita ekstrak saja. Ini bisa kita ekstrak saja, nanti jadi seperti ini. File ini kita langsung copy saja di local disk C. Sini kita copy, lalu kita kembali ke environment tadi. Nah, kita buat baru lagi new
dengan sesuaikan lokasi dari itu Cassandra-nya. Kita ambil yang bin karena file instalannya di situ. Copy address saja lalu dibuat saja. Copy saja. CTRL-V. Nah, jika sudah kita akan masuk ke command prompt. Kita pakai run as administrator. Kita cek dulu versi Java yang sudah terinstall dengan Java versinya sudah sesuai, lalu Python-nya juga kita cek untuk versinya harus 2.7 ya. Nah, lalu kita bisa install Cassandra-nya dengan mengetik Cassandra. Kita menunggu Cassandra-nya terinstall cukup lama. Nah, di sini. Nah, ini sudah terinstall harusnya. Cuman ada beberapa proses selanjutnya. Ini harusnya sudah terinstall. Nodenya udah normal, udah sesuai. Lalu selanjutnya kita bisa coba membuat data sederhana ya. Untuk data sederhananya bisa ini di sini saya mencoba buat dengan NIM, nama dan email. Nah, nanti ini kodenya sebelum kita, kita masukkan, kita masuk ke sistemnya dulu, sistem Cassandra dengan mengetik C S Q L Cassandra. CQSLH. Sebentar. Nah, di sini bisa ketikkan ceki LSH untuk masuk ke menu dari Cassandra-nya. Nah, di sini kita bisa coba buat program datanya ya. Pertama itu kita membuat space-nya dulu. Langsung saja di copy ini. Nah, benar. Bisa kita copy saja. Create QSL-nya. Lalu selanjutnya kode selanjutnya juga kita masukkan. With replication class simple strategi replication. Nah, ini untuk membuat kode kelasnya ya. Yang incomplete statement. Ya. Membuat with replication kita pakai tes saja. Use tes sudah gunakan sini. Use tes, jadi namanya filenya tes, lalu kita buat tabelnya, tabel yang diperlukan. Sini karena di sini contohnya kita pakai email dan name, nama sama emailnya.
Kita buat dulu. Ya, nah sudah. Selanjutnya kita masukkan eh, value-value yang diperlukan. Data-data yang mau kita masukkan itu value datanya. Nah, di sini name-nya kita coba ganti. Nah, kita ajakkan di emailnya dulu dari student kedua. Kita ganti at gmail.com. Namanya kita ganti. Name-nya kita ganti. Nah, contohnya begini. Untuk nomor satunya bisa juga kita ganti lagi. Pokoknya kalau kita mau itu menambahkan tinggal insert into student karena kelasnya itu student, kelas utamanya. Jadi nanti student kalau kita mau manggil pakainya student di sini ya, urutannya itu dari name, nama, email. Untuk value-nya bisa diisi sesuai data-data yang kita gunakan nanti. Yang data-data yang akan kita masukkan. Nah, selanjutnya coba kita lihat data-data yang sudah kita masukkan tadi. Kita munculkan datanya. Ah, udah. Kan sudah keluar datanya. Jadi data yang tadi diupdate ini kita bisa masukkan lagi itu create lagi. Insert into student. Kita bisa buat namanya. Tidak. Coba. Nah, kita bikin lagi itu dengan link 422000. Nah, gitu. Namanya kita namai Aventurin. Emailnya bisa kita ganti kakak Pasya at gmail.com. Nah, kita munculkan lagi. Nah, sudah masuk lagi ini ada name-nya, emailnya, sama namanya. Nah, begitulah contoh penggunaannya. Untuk lainnya apa aja itu ada beberapa apa namanya program-program yang bisa digunakan. Karena tadi kita cuma memakai beberapa doang ya. Bisa apa namanya perintah-perintah dari Apache, Cassandra. Ada banyak ya perintahnya seperti perintah untuk mengubah data atau melihat jumlah data atau jumlah data tertentu. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.